betul-betul mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran hari ini. Ada yang saat ini sedang hatinya galau? Adakah? Ya. Atau mungkin sedih? Ya. Bahagia? Ya. Alhamdulillah. Kenapa kalian bahagia? Kok besok libur? Oh ya. Jadi bisa main gitu ya. Nah, tapi ingat ya, jangan lupa sholatnya walaupun libur ya. Sholat itu tidak pakai libur kecuali anak yang perempuan ya. Yang perempuan ada liburnya. Tapi kalau yang laki sepanjang hidup maka kalian sholat. Nah anak-anak sekalian, alhamdulillah ya selama ini sudah sudah sekitar setengah tahun lebih ya kita belajar hafalan sholat. Mudah-mudahan hafalan yang kalian pelajari selama ini sudah bisa kalian hafalkan di luar kepala. Ada yang masih kesulitan untuk menghafal? Ada? Ustazah aku tuh sudah mau hafal tapi kok sering-seringnya tuh kok bolak-balik menunggu. Ada yang seperti itu? Iya, kebolak-balik ya. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Saya tuh udah berusaha sekuat tenaga tapi begitu saya hafalkan gak lama kemudian hilang. Kalau aku atahiyatnya belum lancar. Atahiyatnya belum lancar karena apa itu? Karena kebolak-balik atau memang nggak mudah untuk diingat? Bingung ya? Nah, saking nggak hafalnya itu saking bingung. Nah ada lagi yang lain? Kalau yang tidak angkat tangan ini berarti lancar ya? Lancar? Amin, 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 amin. Semoga ya. Atahiyatnya masih sering lupa. Oh yang terakhir yang Allahumma sholli ala Muhammad kayak gitu. Oh iya. Suka kebalik-balik, betul sekali. Dan itu memang tantangan yang memang mafhum atau memang umum terjadi untuk anak-anak seusia kalian. Tidak hanya anak-anak usia kalian, orang dewasa pun ada yang kayak gitu. Gimana? Ya makanya Ustazah Nida minta tolong itu untuk peralatannya karena kita belum pakai jadi nggak usah dipegang-pegang dulu. Ya. Nah selanjutnya kenapa kok bisa terjadi demikian? Yang paling utama itu satu, karena kita nggak tahu artinya. Ya nggak sih? Karena nggak tahu artinya, akhirnya kita membacanya itu sekadar membaca. Kalau pas lagi blank, yo hilang bacaannya, yo bolak-balik gitu loh. Jadi terkadang kelemahan kita sebagai orang Indonesia yang bukan memiliki, yang tidak memiliki bahasa ibu, bahasa Arab, ya jadi bahasa Arab itu bukan bahasa ibu kita. Akhirnya dalam hal menghafal doa kita kesulitan atau tidak mudah karena nggak paham artinya. Bener gak sih? Ustazah udah ingatkan yang kedua kali untuk tidak memainkan alat tulis. Kita belum pakai. Solihin. Yang paling gampang sekarang juga Ustazah Nida tanya arti dari Rabbil Firli. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah itu pendek tuh bacaannya tuh. Itu bacaan apa tuh? Doa apa tuh? Apa?
udah cemas, udah merasa gak yakin, nah itu otak kita juga ikut-ikutan mengkerut gitu ya. Jadi silakan sama-sama kita baca basmalah untuk memulai pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawabannya cukup ditulis poin A, B, C, D. Tulis aja A, B, C, D gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Doa iftitah dibaca setelah titik-titik. A. Doa iftitah dibaca setelah titik-titik. Sudah paham ya? Doa iftitah dibaca setelah A. Salam, B. Takbiratul ihram, C. Ruku, D. Tasyahud. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan kedua. Siap pertanyaan kedua? Tidak perlu melihat kiri kanan ya, karena ini untuk mengetahui kemampuan kalian sendiri. Jadi nggak perlu lihat teman. Kalian tidak kepengen jadi orang lain kan? Yang kedua, bacaan Allahu Akbar ketika memulai sholat disebut bacaan Allahu Akbar ketika memulai sholat disebut bacaan Allahu Akbar ketika memulai sholat disebut A. Salam, B. Iqomah, C. Takbiratul ihram, D. Tahiyat. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan ketiga. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca. Setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca. Ustazah baca 3 kali soal, biar kalian bisa lebih paham. Ya. 1, A. Ingat ya tadi pertanyaannya. A. Doa kunut, B. Surat pendek, C. Salam, D. Iqomah. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan keempat. Bacaan ruku yang benar adalah. Bacaan ruku yang benar adalah. Bacaan ruku yang benar adalah A. Subhana rabbiyal a'la, B. Subhana rabbiyal azim, C. Sami Allahu liman hamidah, D. At-tahiyatu. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan keenam. Kelima ya? Ya. Sebentar, berarti ada yang lewat. Gak apa. Itu tulis nomor 5. Yang itu tadi tulis nomor 5. Sekarang pertanyaan nomor 4. Ganti angkanya aja. Ganti angka aja. Itu pertanyaan kelima. Itu pertanyaan kelima. Sekarang kita yang 4. Nah, yang nomor 4 tadi diganti jadi nomor 5 gitu ya. Oke, sudah ya? Sekarang yang ke-4. Bacaan ruku yang benar adalah Oh, tadi sudah ruku. Oh, berarti benar dia yang nomor 4. Maaf, Ustaz Alita dari berangkat sekolahnya cuma makan
1, 2, 3, 4, 5. Nomor 7. Perhatikan nomor 7. Bacaan iktidal setelah ruku adalah. Bacaan iktidal setelah ruku adalah. Bacaan iktidal setelah ruku adalah A. Rabbil firli, B. Sami Allahu liman hamidah, C. Subhanallah, D. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, C. Allahu akbar, D. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, waga, pat. Nomor 9. Bacaan tasyahud awal dibaca saat duduk pada rakaat. Bacaan tasyahud awal dibaca saat duduk pada rakaat. Bacaan tasyahud awal dibaca saat duduk pada rakaat ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Tu wa ga pat ma. Nomor 10. Sholawat kepada Nabi dibaca saat. Ini sholawat kepada Nabi, ya. Sholawat kepada Nabi dibaca saat A. Ruku, B. Sujud, C. Tasyahud akhir, D. Berdiri. Tu wa ga pat ma. Nomor 11. Bacaan salam yang benar adalah. Bacaan salam yang benar adalah. Dengar ya, bacaan salam yang benar adalah A. Assalamualaikum warahmatullah, B. Subhanallah, C. Alhamdulillah, D. Allahu akbar. Gampang kan? Nomor 12. Doa sebelum salam biasanya berisi permohonan perlindungan dari. Perhatikan, doa sebelum salam berisi permohonan perlindungan dari. Doa ya sebelum salam biasanya berisi permohonan perlindungan dari A. Hujan, B. Siksa kubur, C. Kemiskinan, D. Penyakit. Dua, dapat, lima. Nomor 13. Doa kunut dibaca dengan posisi. Perhatikan, doa kunut dibaca dengan posisi apa ya? Doa kunut. Gak apa-apa, tenang aja, tenang. Kalaupun tidak paham tentang doa kunut, tetap dijawab gue. Bismillah. Jadinya kan tahu, oh berarti saya tuh belum paham doa kunut. Oh ya maksudnya. Nanti dicocokin. Ya iyalah. Nanti kita cari jodohnya, tenang aja. 13 ya. Doa kunut dibaca dengan posisi A. Ruku, B. Sujud, C. Berdiri setelah iktidal, D. Duduk. Nomor 14. Siap? Perhatikan baik-baik. Bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah. Paham ya? Bacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah paham ya? Disebut doa. Jadi tadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu disebut doa A. Kunut, B. Sapu jagat, C.
lihat D. Iftitah. Itu dapat. Nah, nomor 15. Siap. Membaca doa dengan khusyuk artinya membaca doa dengan khusyuk artinya membaca doa dengan khusyuk itu apa? Ya, A. Cepat-cepat. B. Sambil bercanda. C. Penuh perhatian dan sungguh-sungguh. D. Bersuara keras. Sudah? Berikutnya untuk pertanyaan isai ada 5 soal. Setiap soal Ustazah Nida kasih waktu 5 kebanyakan. 3 aja kali ya. 3 menit aja setiap soalnya. Karena kalau 5 soal udah 15 menit. Oke, siap ya? Soal yang pertama. Ini mesti kalian langsung ngamuk ini. Tidak apa-apa. Itu artinya kalian kalau misalnya ada yang ngamuk berarti memang belum paham. Tandanya harus belajar gitu loh. Nomor 1. Tuliskan bacaan ruku yang benar beserta artinya. Oke, gini. Karena mungkin selama ini Ustazah Nida belum memberikan artinya, maka cukup doanya saja. Alhamdulillah. Kurang baik Ustazah Nida. Dan tulis. Ya, ruku. Ya. Ingat, tidak perlu lihat kiri kanan, itu pengetahuanmu, Bang. Ustazah Nida tidak sedang mencari siapa yang paling pintar dan siapa yang tidak pintar ya. Hanya untuk mengetes kemampuan kalian sendiri. Yang sudah tidak perlu berteriak. Cukup tenang saja. 2 menit lagi.
antara dua sujud. Sebutkan minimal 2 bacaannya. Ya, saat duduk di antara 2 sujud. Ora yang penting 2 bacaan. Minimal 2 doa yang dibaca saat duduk di antara 2 sujud. Iya, di antara 2 sujud. Sudah? Sebutkan minimal 2 doa yang dibaca saat duduk di antara 2 sujud. Oke, sudah? Tidak harus melihat kiri kanan ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, ingatan kalian sendiri. Kalian tidak perlu hidup dalam ingatan orang lain. Dengan ingatan orang lain maksudnya. Bukan dalam ingatan. Oke, sudah? Oh, masih ada yang tulis ya. Nomor 4. Mengapa kita membaca sholawat kepada Nabi saat tasyahud akhir? Mengapa kita membaca sholawat Nabi saat tasyahud akhir? Gak apa-apa, pakai pendapat kalian sendiri aja. Mengapa kita membaca sholat kepada Nabi saat tasyahud akhir? Mengapa kita membaca sholawat Nabi saat tasyahud akhir? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawatnya tuh. Kenapa kok kita harus baca itu? Monggo. Cara menjawabnya yang baik dan benar bisa dengan dimulai dengan kita membaca tasyahud atau membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir adalah iya, itu cara menjawab kalau kalian itu mendapatkan pertanyaan esai. Jadi ngambil poinnya. Membaca sholawat pada tasyahud akhir karena 5 kan? Oke, sudah ya. Mengapa kita harus membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir gitu loh, sebelum salam tuh? Why? Kenapa harus gitu? Oke, sudah? Sudah ya? Kita lanjut untuk nomor yang terakhir. Mengapa kita harus membaca doa-doa sholat dengan khusyuk? Mengapa kita harus membaca doa dengan khusyuk? Gitu loh. Why? Kenapa? Alasan kalian itu berdoa dengan khusyuk itu apa? Sudah? Sebutkan alasannya kenapa harus membaca doa dengan khusyuk.
semua siapa? Sebut namanya. Ada yang benar semua? Yang salah satu. Sebutkan nama yang di kertasnya. Aira, salah satu. Yang salah dua. Yang periksa kertasnya salah dua siapa? 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 Dita. Dita. Oh, good. Yang salah tiga. Sabina. Dina. Bulan. Yang salah empat. Ais. Akila. Kamu periksa punya Gara? Lah ngapain kamu jawab sendiri kamu periksa mana? Yang periksa punya Gara siapa? Ya elah malah dia bengong di situ. Gara salah berapa? Dijawab dong. Fahri. Siapa? Arifah. Nadiba. Yang salah lima. Sorry salah empat. Diva salah empat. Siapa? Devi salah lima. Mesya salah lima. Yang salah 10 ada? Yang salah tanya aja. Yang salahnya 14 ada? Yang salah 7 siapa? Yang salah 8. Yang salah 9. Berarti yang tertinggi Nabil ya? Salah 8 ya? Salah 8 itu salahnya di nomor berapa? Nomor 1 sebentar. Intikan dibaca setelah. Terus 2. Bacaan Allahu Akbar ketika memulai sholat. Baik. Terus bacaan ruku yang benar. Terus bacaan sujud yang benar. Terus dalam salat subuh versi NU. Oke, terus bacaan i'tidal setelah ruku. Bacaan tasyahud awal. 13. Doa kunut
sebab doa kita diterima. Apa? Apa itu? Lihat ya kata kuncinya. Karena Nabi yang ngajarin kita sholat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi supaya doanya dikabulkan atau dilancarkan, itu boleh. Memudahkan? Memudahkan urusannya. Ya kan sholatnya udah dapat pahala. Ya minimal ada di antara tiga ini tadi. Bentuk penghormatan. Nah. Apa? Oke, pertanyaan yang kelima apa? Gimana? Oh no. Yang kelima ya, pertanyaan yang terakhir. Perhatikan baik-baik, kenapa kita harus membaca doa dengan khusyuk? Jawabannya adalah karena saat salat kita sedang berbicara pada Allah. Ayo benarkan aja lagi. Dengarkan baik-baik. Kenapa kalian harus sholat dengan khusyuk, membaca doa dengan khusyuk? Satu, karena saat sholat lagi berbicara dengan Allah. Wes itu aja. Ya kan pertanyaannya kenapa harus khusyuk? Menambah kefokusan diri. Intinya adalah sedang bicara sama Allah ya. Jangan main-main lah kalau lagi bicara sama Allah. Kenapa kok nggak usah main-main? Ya biar diterima sholatnya. Oke sudah. Yang jawabannya pilihan ganda, yang salah satu tadi kan sampai salah 9 ya. Salah berapa tadi Nabi? Oh salah 8, sorry. Yang salah 1 sampai salah 3 itu kasih nilai 9. Yang beban ganda lagi. Yang pilihan ganda yang salah 1 sampai 3 kasih nilai 90. Ini misalnya baru. Yang salah 4 sampai salah 6 kasih nilai 75. Yang salah 7 sampai salah 9 kasih nilai 60. Kalau ada yang lebih dari itu, wes lah kasih tanda tangan kalian aja dah. Wes tanda kasih kebebasan kalian kasih tanda tangan. Oke, sudah semua ya? Sudah dinilai semua? Silakan dikumpulkan ke sini. Untuk essay biar bisa dari daya.
mudah-mudahan yang perlu kalian pahami bahwa apapun yang Ustaz Danida sampaikan itu terkadang ibarat dokter ya, ibarat dokter itu nek kasih obat sama pasien itu kadang obatnya ya pancen pahit. Kalau masih anak-anak ya obatnya memang sirup manis. Tapi karena kalian sudah mulai beranjak remaja yang harusnya sudah bisa berpikir sendiri, maka obatnya juga dinaikkan dosisnya, pahitnya dinaikkan dosisnya. Oleh karena itu kata-kata Ustaz Danida yang barangkali kalian merasa itu menyakiti hati kalian, ya Ustaz Danida mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat Ustaz Danida adalah memberikan arahan, memberikan nasihat untuk keselamatan kalian, untuk kebaikan kalian. Nah, Ustazah mengharapkan juga bahwa nanti di bulan Ramadan kalian bisa menjadi orang yang mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba lebih dulu. Artinya apa? Puasa itu adalah ibadah setelah sholat. Yang lebih utama itu adalah sholat. Dalam rukun Islam ya, setelah kita membaca tasyahud, setelah membaca tasyahud itu yang berikutnya apa? Apa? Rukun Islam. Jangan bikin Ustaz jadi kaget dong. Rukun Islam loh, ini pertanyaannya rukun Islam loh. Apa rukun Islam itu? Rukun Islam apa aja? Hah? Syahadat, terus sholat, puasa, zakat, haji. Kan kalian bikin shock aja kalian nggak tahu, ya. Dalam rukun Islam ini adalah ketika seorang mau jadi orang Islam harus punya 5 ini. Ini orang yang mau jadi orang Islam yang pertama dilakukan adalah dia bersyahadat. Kemudian dia sholat, dia puasa, sholat, puasa. Jadi sholat dulu baru puasa. Setelah itu, setelah puasa maka di menjelang hari raya Idul Fitri dia zakat. Dan yang terakhir kalau dia mampu secara fisik maupun material, maka dia pergi haji. Nah kalau selama kehidupan dia belum mampu haji, it's okay, dia masih menjadi seorang Muslim. Kok setelah dia belum mampu untuk zakat, nggak apa-apa. Zakat dia belum bisa zakat pun nggak apa-apa. Toh ada orang-orang yang belum mampu, ya kan? Maka yang mampu berzakat itulah yang berzakat. Yang belum mampu ya udah terima zakat aja. Yang ketiga, ketika dia belum bisa puasa, nggak apa-apa, dia masih juga seorang Muslim. Karena dalam Islam puasa itu kan diwajibkan bagi orang yang waras, orang yang sehat, orang yang kuat gitu ya. Kalau yang sakit boleh nggak puasa. Kalau yang lagi menstruasi boleh nggak puasa. Kalau yang dalam perjalanan boleh nggak puasa, tapi nanti ganti di hari lain. Nah saat dia tidak haji, dia belum bisa haji, belum bisa zakat, belum bisa puasa, dia masih menjadi seorang Muslim. Akan tetapi jika dia belum bisa, dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, maka Islamnya runtuh. Dia tidak lagi menjadi seorang Muslim. Paham nggak? Ini Gara menjadi seorang Muslim. Ada 5 pilar untuk menjadi seorang Muslim. Tapi dia belum mampu untuk haji, it's okay. Dia belum mampu untuk zakat, gak apa-apa. Dia belum kuat puasa, oke deh kalau gitu. Tapi saat dia tidak sholat, runtuh Islam. Dia hanya menjadi seorang manusia yang bukan Islam. Tapi itu contoh, kalau gara yang ini insya Allah masih bisa. Oke, sampai di situ paham ya? Paham gak nih? Artinya apa? Artinya Ustaz
Oke, sudah ya? Baik. Nah, maka sebab itu Ustazah Nida mendoakan kalian semoga besok di saat Ramadan kalian mampu untuk mengingat sholat 5 waktu. Pakai doa-doa yang sudah kalian hafalkan selama ini. Mudah-mudahan sholat kalian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu bukan tentang siapa yang kuat tahan makan, gak makan untuk sehari, bukan. Puasa itu bukan siapa yang lebih kuat gak haus selama siang hari, bukan itu. Tapi puasa itu adalah siapa yang paling kuat untuk bisa berakhlak baik selama puasa. Siapa yang paling taat dalam menjalankan perintah Allah. Siapa yang mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi saat puasa. Ketika mungkin dia gampang terpengaruh atau marah-marah sama temennya, maka di bulan Ramadan siapa yang paling kuat menahan emosi? Ya, siapa yang paling bisa merubah sikap menjadi lebih sopan kepada guru? Itu yang lebih utama. Oke, karena itu sama-sama mari kita bacakan dulu ikrar dalam hati dalam diri kita. Ikrar ini kita baca sebagai afirmasi. Afirmasi agar besok di bulan Ramadan kita bisa lebih siap untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Mau nggak? Mau ya? Oke, ikuti Ustazah Nida bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbu. Ya Allah, ya Rabbu. Mampukanlah aku. Mampukanlah aku. Menjalankan ibadah Ramadan. Menjalankan ibadah Ramadan. Dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Lebih siap. Lebih siap. Lebih bertumbuh. Lebih bertumbuh. Sabarkan hatiku. Sabarkan hatiku. Kuatkan pemikiranku. Kuatkan pemikiranku. Bahwa Ramadan. Bahwa Ramadan adalah bulan latihan. Bulan latihan. Menjadi manusia. Menjadi manusia. Dan hambamu. Yang lebih bertakwa. Yang lebih bertakwa. Ya Allah. Ya Allah. Mudahkanlah. Mudahkanlah. Aku kuat. Pakai gerakan. Aku kuat. Aku kuat. Aku sabar. Aku sabar. Aku bertumbuh. Aku bertumbuh. Sambil berdiri. Aku kuat. Aku kuat. Tahu nggak kenapa tunjuknya di sini? Karena di sini tempat apa? Berpikir, betul. Maka kuat pemikiran kalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Paham ya? Oke, siap. Aku kuat. Aku kuat. Aku sabar. Aku sabar. Aku bertumbuh. Aku bertumbuh. Tahu nggak artinya bertumbuh? Bertumbuh itu gini. Misalnya yang tadi emosian, jadi bisa lebih sabar. Itu bertumbuh namanya. Oke, sekarang tepuk tangan untuk diri kalian. Oke, tidak usah duduk, tidak usah duduk. Setelah ini kita langsung salam-salaman dulu ya. Khususnya karena ini pelajaran dengan Ustazah Nida. Kalau dengan guru kalian yang lain
Sekarang dengan teman sebangku dulu saling salaman. Dan ucapkan maafkan aku ya. Ajak saling maafkan. Siapa yang musuhan? Oh sebentar, duduk. Ini cara Allah ya. Kalian nggak tahu ini semua adalah skenario Allah. Ustaz dan Nida tuh nggak tahu apa-apa loh tentang kondisi di dalam kelas kalian. Allah yang paling tahu dan Allah itu menuntut Ustaz dan Nida untuk hari ini berbuat kayak gini. Ini di kelas-kelas 6 yang sebelumnya Ustaz nggak ada loh bikin kayak gini. Baru kali ini nih. Karena ternyata di antara kalian ada yang punya hati yang belum terobati, masya Allah. Ya luar biasa. Apakah kalian berdua bertekad membawa rasa itu sampai Ramadan? Kalian berdua punya tekad untuk membawa perasaan itu ke Ramadan? Mungkin tidak apa-apa ya. Aku masih jengkel sama dia, mungkin nggak apa-apa. Dan selama Ramadan kita masih jengkel-jengkelan. Tapi itu mengurangi nilai pahala kita. Kan emang enggak? Emang banget. Sudahlah kita pikirkan pelajaran, pikirkan bu guru, pikirkan teman sekat, tambah dengan perasaan jengkel. Ustaz Anida nggak tahu apa permasalahan di antara kalian berdua. Ini murni skenario Allah untuk menjadikan kalian berdua saling memaafkan. Apapun persoalannya, bagaimanapun sakit hatinya, seberapa kuat benci yang ditanamkan dalam hati, jangan mau kalah sama syaitan. Kalian tahu kan bulan Ramadan setannya pada diikat kan? Nah kalau kalian masih membawa rasa benci itu kan berarti tanpa bantuan setan aja kalian udah saling membenci gitu loh. Tahu nggak sih? Tahu nggak? Artinya apa? Kelakuan setan itu di dalam diri kita sendiri tanpa dibantu, tanpa digoda terus. Oke, bisa untuk saling memaafkan. Pokoknya intinya Ustaz Anida nggak tahu loh persoalannya apa, berat atau ringan Ustaz juga nggak tahu. Mudah atau tidaknya kita memaafkan itu akan terlihat dari pahala yang ingin kalian dapatkan. Kalau kalian pengen mendapatkan pahala yang besar, maka maafkan. Tapi kalau cuma mau dapat yang sedikit, ya udah nggak usah dipakai aja itu tadi ya. Oke? Soalnya apa sih? Jadi kepo juga akhirnya. Apa sih? Jangan nanti kamu jadi tukang gosip dia Oke, terus kalian berdua Yowes udah nanti diselesaikan sendiri ya. Oke? Sekarang kita drama aja bahwa kalian berdua sudah maaf-maafan. Oke? Atau kalau nanti setelah ini kalian mau ngobrol sama Ustaz Anida, boleh. Aduh, Ustaz Anida ucap-ucap kalau bilang. Dan sekarang silakan berdiri semua. Kita ulangi lagi drama kita tadi, saling memaafkan dengan penuh ketulusan hati. Solihin sama
emosi Ustazah Linda. Tapi alhamdulillah Ustazah Linda itu memang orangnya sangat penyabar. Jadi tidak mudah terpancing dengan perbuatan-perbuatan yang di luar konteks. Fokus, Ustazah Linda itu orangnya fokus. Jadi maaf ya. Oke, silakan Ustazah Linda akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang anak perempuan boleh maju salaman dengan Ustazah Linda terlebih dahulu. Kita maafkan ya, maafkan Ustazah Linda ya nak, maafkan. Sebentar, baris dong, baris dong. Salaman. Enggak usah. Silahkan.